Bunga matahari tidak hanya terlihat cantik untuk dipandang, namun bisa menjadi sumber pendapatan bagi petani. Miliaran ton bunga matahari dipanen untuk diambil biji, menjadi minyak bunga matahari berkualitas tinggi, yang digunakan di rumah-rumah di seluruh dunia. Dalam video hari ini, saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi, bagaimana minyak bunga matahari diproduksi. Ladang bunga matahari yang membentang luas, adalah pemandangan yang menakjubkan, dan paling sering ditemukan di negara-negara seperti Ukraina, Rusia, Argentina, Turki, dan beberapa bagian Amerika Serikat. Bunga-bunga yang indah ini tidak hanya cantik, mereka memainkan peran besar dalam ekonomi global, dan industri makanan. Bunga matahari terutama ditanam untuk bijinya yang kaya minyak, yang diolah menjadi minyak bunga matahari, salah satu minyak goreng paling populer, dan banyak digunakan di dunia. Panen bunga matahari biasanya dilakukan pada akhir musim panas, hingga awal musim gugur, tergantung pada wilayah dan varietasnya. Bunga matahari dewasa yang siap dipanen, akan memiliki kepala yang terurai, bagian belakang bunga berwarna coklat kering, dan biji yang keras, dan berkembang sepenuhnya. Kelopak kuning cerah sebagian besar akan rontok, dan kepala bunga yang tersisa terlihat lebih kasar dan kering. Petani sering berjalan di ladang untuk memeriksa secara manual, kekerasan benih dan tingkat kelembaban, untuk memastikan waktu yang tepat untuk panen, karena pemanenan terlalu dini dapat mengurangi hasil minyak, sementara terlalu lambat dapat beresiko kehilangan benih. Saat tiba waktu panen, di ladang, mesin pemanen yang besar dan kuat mulai beraksi. Mesin ini dirancang khusus dengan pemotong yang dipasang tinggi, yang dengan hati-hati memotong, dan mengumpulkan kepala bunga matahari yang tinggi, tanpa merusak tangkainya. Saat mesin meluncur melalui ladang bunga matahari, pemanen memisahkan benih dari kepala bunga, menggunakan sistem drum berputar, kemudian membersihkan dan menyimpannya di tangki khusus. Setelah benih bunga matahari tiba di pabrik pengolahan, langkah pertama adalah penyaringan. Benih dituangkan ke dalam mesin pengayak besar bergetar. Penyaring yang kuat ini memisahkan bahan yang tidak diinginkan seperti debu, sisa tanaman, biji yang pecah, atau batu kecil. Setelah dibersihkan biji bunga matahari, dimasukkan ke dalam oven pengering suhu rendah, untuk mengurangi kadar air menjadi sekitar 6 hingga 10%. Setelah dibersihkan, mereka dihancurkan dan digiling dengan pengepres mekanis, tugas berat yang memeras biji dengan tekanan besar, melepaskan minyak di dalamnya. Campuran yang dihancurkan kemudian melewati sistem penyaringan, yang menghilangkan padatan dan partikel benih yang lebih besar, menghasilkan minyak mentah. Minyak mentah ini kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kotoran, dan bau yang tidak diinginkan. Di pabrik minyak bunga matahari modern, banyak fasilitas membawa efisiensi ke tingkat berikutnya, dengan memproduksi botol plastik mereka sendiri, tepat di lokasi pengolahan minyak. Setelah botol plastik dibentuk, dan didinginkan, botol tersebut bergerak ke jalur produksi, menuju stasiun pengisian. Di sini mesin pengisian berkecepatan tinggi, menuangkan minyak bunga matahari murni secara tepat, ke dalam setiap botol, untuk memastikan volume yang konsisten dan tidak ada tumpahan. Sensor dan kontrol otomatis memantau setiap langkah, untuk memastikan setiap botol diisi dengan tepat. Setelah botol minyak bunga matahari diisi, botol tersebut langsung menuju stasiun penutupan, tempat mesin berkecepatan tinggi menutup setiap botol dengan rapat, untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kontaminasi. Dari sana botol-botol tersebut bergerak ke unit pelabelan, tempat label merek yang ramping diterapkan, dengan menyerap rasa yang sempurna.
Botol-botol minyak bunga matahari kemudian secara otomatis dikelompokkan, dan dikemas ke dalam kotak kardus yang kokoh, atau baki yang dibungkus plastik dengan sistem pengemasan otomatis. Kotak-kotak ini kemudian ditumpuk di atas palet, dalam kelompok-kelompok yang terorganisir, siap untuk disimpan atau dikirim. Minyak bunga matahari adalah bahan pokok dapur yang populer secara global, karena rasanya yang ringan dan netral, yang tidak mengganggu bahan-bahan lain. Minyak ini serbaguna untuk menggoreng, memanggang, dan menumis. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video ini? Apakah di daerah kalian sudah ada yang menanam bunga matahari dalam skala besar, untuk diambil minyaknya? Beritahu kami pada kolom komentar. Halo semuanya, kali ini kita akan menelusuri peternakan burung emu, dan mencari tahu bagaimana burung setinggi hampir 2 meter, yang tidak bisa terbang, tetapi berlari secepat angin, dipelihara, melahirkan, dan berkembang. Mari kita pelajari perjalanan burung emu, dari telur hijau raksasa yang unik, hingga menjadi burung emu dewasa. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pertumbuhan, dan perkembangan mereka, yang menarik minat industri peternakan dan sains? Burung emu adalah burung yang tidak bisa terbang seperti burung unta, namun burung unta Afrika lebih besar 2,7 meter tingginya, dan berat 150 kg dari burung emu. Burung emu lebih kecil, tingginya 2 meter, dan beratnya sekitar 50 kg. Burung emu berkomunikasi dengan suara yang dalam. Betina memanggil pasangan jantan, menggeram untuk mempertahankan wilayah mereka. Selama musim kawin, betina merayu dengan tarian, dan suara khas. Setelah kawin, jantan mengerami telur selama 50 hingga 60 hari. Ini adalah spesies langka, di mana jantan merawat anak-anaknya, menunjukkan pola asuh yang luar biasa dalam kerajaan hewan. Telur emu berukuran besar, dengan berat 400 hingga 600 gram, 3 kali ukuran telur ayam, dengan cangkang hijau tua yang keras yang melindungi telur. Selain itu, telur kaya akan protein dan nutrisi, yang digunakan dalam makanan dan kerajinan. Inkubasi telur emu dimulai dengan pengumpulan telur yang higienis, yang disimpan pada suhu 15 hingga 18 derajat Celcius. Telur-telur tersebut ditempatkan dalam inkubator yang diatur pada suhu 36 hingga 37 derajat Celcius, dengan kelembaban 50 hingga 55%, dan mesin secara otomatis membalik telur agar merata. Setelah telur emu menetas, anak-anak emu dipindahkan dari inkubator, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar inkubator, mengatur suhu, kelembaban, dan melindungi anak-anak emu, yang memungkinkan mereka terbiasa dengan cahaya, suara, dan mulai belajar cara bergerak dan makan. Lingkungan untuk membesarkan burung emu harus luas, setidaknya 30 hingga 50 meter persegi per burung, sehingga mereka memiliki ruang untuk bergerak, dan berlari dengan nyaman. Kandang harus memiliki pagar yang kokoh setinggi sekitar 2 meter, untuk mencegah burung emu melarikan diri. Lantai kandang berupa pasir, tanah, atau rumput, menciptakan kandang yang menyerupai lingkungan alaminya. Emu juga membutuhkan makanan yang bervariasi, dari pakan unggas komersial, sayuran, buah, serangga, dan biji-bijian, bersama dengan air bersih untuk menjaga kesehatan mereka. Lingkungan yang nyaman membantu emu tumbuh kuat dan sehat. Rutinitas harian burung emu yaitu makan, berkeliaran, dan berenang. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berlari-lari di tempat terbuka, yang membantu mereka menjaga kesehatan dan kebugaran mereka. Mereka juga menikmati mandi debu, atau berendam dalam air, untuk membersihkan bulu mereka, dan menjaga diri mereka sendiri.
Emu dewasa sering disembelih untuk dijual atau konsumsi pribadi, tetapi daging emu langka, dan jarang tersedia di supermarket kecil, karena persediaan terbatas, dan biaya tinggi, itu terutama dikonsumsi di restoran kelas atas, atau toko makanan khusus. Peternakan emu membawa manfaat ekonomi yang besar, berkat produk yang berharga. Burung emu kaya akan protein, rendah kolesterol, dan populer dalam makanan khas, atas minyaknya yang berharga dalam farmasi dan kosmetik, karena efek anti-inflamasi dan pelembabnya. Selain itu telur emu diukir menjadi kerajinan tangan dan dekorasi. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang burung emu? Apakah kalian pernah mencicipi daging dan telur burung emu? Silakan bagikan pengalaman kalian saat mencicipi daging dan telur burung emu, seperti apa rasanya.